Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami' dan melancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang menentang nafsu. Menentang nafsu ini salah satu daripada makom pendakian para salik di dalam suluknya. Sebelumnya pada bagian 3, pada part 3, kita telah membahas tentang tingkatan jalan pendakian atau makom tingkatan jalan pendakian para salik, yaitu roja, terus duka cita, lalu kemudian lapar dan meninggalkan syahwat, lalu kemudian khusyuk dan tawadhu, dan selanjutnya adalah menentang nafsu. Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalahnya menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman,
Wa amma man akhafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga tempat diamnya. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati itba'ul hawa wa tudul amal. Fa amma itba'ul hawa fa yasuddu 'anil haq wa amma tudul amal fa yansal akhirah. Thumma i'lam anna mukhalifatan nafsi ra'sul ibadah." Saya peringatkan umatku terhadap sesuatu yang saya takuti, yaitu mengikuti hawa nafsu dan terlalu berangan-angan. Mengikuti hawa nafsu akan menjauhkan diri dari kebenaran, sedangkan terlalu berangan-angan akan melupakan akhirat. Kemudian katakanlah, sesungguhnya mencegah hawa nafsu adalah pondasi ibadah. Salah seorang dari para guru sufi pernah ditanya tentang Islam. Kemudian beliau menjawab, Islam adalah menyembelih nafsu dengan pedang yang mampu mencegahnya. Oleh karenanya, katakanlah, orang yang memperlihatkan bekas atau pengaruh nafsunya, maka cahaya kelembutan akan sirna dalam hatinya. Menurut Zunnun al-Misri, kunci ibadah adalah berfikir. Tanda-tanda cobaan atau ujian adalah mencegah nafsu dan hawa. Hawa adalah keinginan atau dorongan nafsu, sedang mencegah keduanya harus meninggalkan keinginan keduanya. Menurut Ibnu Atha, nafsu akan didaki di atas buruknya budi pekerti dan seorang hamba diperintah agar terus-menerus berbudi pekerti yang baik. Oleh karena itu, nafsu akan berjalan di medan penentangan kebaikan karena kelobaannya, kerakusannya, dan seorang hamba akan berusaha menolak keburukan tuntutannya dengan sungguh-sungguh. Barang siapa melepas tali kekangnya, maka dia sebagai temannya dalam membuat kerusakan. Sedangkan menurut Imam Al-Junaid, nafsu amarah selalu memerintah perbuatan jahat, mendorong pada perbuatan merusak yang dipancing oleh musuh-musuh, mengikuti keinginan nafsu, dan penghiasan diri dengan sifat-sifat buruk. Abu Hafs mengatakan, barang siapa yang tidak memperdulikan nafsunya sepanjang masa, tidak mencegahnya dalam segala hal, tidak menariknya dari segala hal yang dibencinya, maka dia adalah orang yang tertipu. Barang siapa yang menganggap baik, maka dia akan rusak. Bagaimana mungkin orang yang memiliki akal sehat rela terhadap nafsunya? Karim bin Karim Yusuf bin Yakub bin Ibrahim al-Khalil mengomentarinya dengan mengutip firman Allah Ta'ala, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu." Aku tiada melepaskan hawa nafsunya, karena nafsu itu menyuruh berbuat jahat atau buruk. Junaid menceritakan bahwa di suatu malam beliau sedang piket atau berjaga dan mengambil bunga warna merah.
Beliau belum pernah mendapatkan kenikmatan yang sekarang sedang diperolehnya. Beliau tidak ingin tidur, tapi tidak bisa. Ingin duduk, tapi juga tidak bisa. Kemudian beliau membuka pintu lalu keluar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terbungkus dalam selimut yang terbuang di tengah jalan. Ketika mengetahuinya, laki-laki itu mengangkat kepalanya, kemudian berteriak memanggil, "Wahai Abu Qasim, datanglah kepada saya sejenak saja." "Wahai Tuan, tanpa ada perjanjian." "Tentu, saya bertanya tentang penggerak hati yang hatimu bergerak ingin datang kepadaku." "Itu telah terjadi. Lantas apa kepentinganmu?" "Kapan penyakit nafsu menjadi obat? Yaitu apabila engkau mampu mencegah keinginan nafsu, maka penyakitnya akan menjadi obat." Setelah itu dia menghadapkan dirinya kepada nafsunya. Dia mencoba berkonsentrasi sebelum kemudian mengatakan, "Wahai nafsu, dengarkanlah. Saya telah menjawabmu dengan jawaban ini sebanyak 7 kali. Kemudian saya menolakmu kecuali engkau mau mendengarkan jawaban dari Junaid. Saya telah mendengarnya, untuk itu pergilah dariku. Saya tidak mau tahu dan tidak mau memberimu posisi." Menurut Abu Bakar atau Mathani, kenikmatan yang terbesar adalah kemampuan diri untuk menghindar dari keinginan nafsu. Ia akan menjadi penghalang yang paling kuat antara diri hamba dan Allah Ta'ala. Menurut Sahal bin Abdullah, orang yang tidak bisa beribadah pada Tuhan seperti orang yang tidak mampu mencegah nafsu dan dorongannya. Ibnu Atha pernah ditanya tentang sesuatu yang paling mendekati kemarahan Allah Ta'ala. Lalu kemudian beliau menjawab, yaitu memperhatikan nafsu dan hal ihwalnya. Lebih hebat dari itu, mengetahui tujuan aktivitasnya dari nafsu itu sendiri. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, "Saya berada di Gunung Lukam. Ketika itu saya melihat buah delima. Saya sangat menginginkannya. Saya mendekat dan mengambilnya sebuah. Saya belah dan saya rasakan, tetapi rasanya masam. Kemudian saya berlalu dan meninggalkan delima itu. Setelah itu saya melihat seorang lelaki terlempar dengan membawa rebana. Saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dia menjawab, 'Waalaikumsalam ya Ibrahim. Bagaimana engkau mengetahui namaku?' Orang yang oleh Allah telah diberikan pengetahuan ma'rifat, maka tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Saya melihat keadaanmu selalu bersama Allah. Bagaimana seandainya saya menanyakan penyakit yang melarang dan menjagamu agar terhindar dari beberapa tuduhan? Saya melihat keadaanmu selalu bersama Allah Ta'ala. Bagaimana seandainya saya menanyakan penyakit yang menjagamu agar terhindar dari keinginan terhadap buah delima? Sesungguhnya sakit sengatan delima akan diketemukan oleh orang di akhirat, sedangkan sakit sengatan beberapa tahun akan diketemukan oleh orang di dunia. Setelah itu saya berlalu dan meninggalkannya." Diriwayatkan dari Ibrahim bin Syaiban, beliau mengatakan, "Saya tidak pernah tidur di bawah atap dan tidak pula di suatu tempat yang terkunci selama 40 tahun. Beberapa waktu yang lalu perutku terasa kenyang dengan memakan kacang adas. Setelah itu saya tidak pernah lagi memakannya. Selang beberapa waktu saya tinggal di Syam. Wadah yang berisi kacang adas ada di hadapanku dan saya ambil, lantas saya memakannya. Setelah itu saya keluar,
Saya melihat lampu-lampu bergantungan. Di dalamnya menyerupai bentuk model. Saya menduga hal itu adalah cuka. Seseorang kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat di dalam bentuk model khamar ini?" Lalu saya menjawab, "Ini adalah bagian dari kewajibanku." Lantas saya masuk ke kedai keledai. Saya menginginkan barang antik itu. Dia menduga bahwa keinginanku karena ada perintah dari raja. Ketika tahu, dia membawaku ke hadapan Ibnu Tolun. Ibnu Tolun memberikan perintah agar memukulku dengan 200 kayu dan menjebloskan diriku ke dalam penjara. Saya tinggal di penjara selama satu masa, tahun dari tahun, bulan dari bulan, dan hari ke hari. Suatu saat, Abu Abdillah Al-Maghribi, guruku, berkunjung ke kota itu dan menolongku. Ketika dia memandangku, dia lantas bertanya, "Apa yang engkau peroleh?" Saya menjawab, "Kenyang memakan kacang adas dan 200 kayu." Dia mengatakan kepadaku, "Engkau masih beruntung tidak mendapatkan siksaan di akhirat." Sari Sakti mengatakan, selama 30 atau 40 tahun, nafsuku menuntut agar memakan manisan pohon anggur, tetapi saya tidak memakannya. Saya telah mendengar Abul Abbas Al-Baghdadi mengatakan, saya telah mendengar kakekku mengatakan, penyakit seorang hamba adalah rela terhadap nafsu dan yang terkandung di dalamnya. Isham bin Yusuf Al-Balkhi memberikan sesuatu kepada Hatim Al-Asam. Kemudian beliau menciumnya. "Mengapa barang itu kau cium? Jika saya mengambilnya, saya adalah hina dan ia adalah mulia. Apabila saya tolak, maka saya adalah mulia dan ia adalah hina. Oleh karena itu, kemuliaannya akan sirna di atas kemuliaanku, dan kehinaannya akan sirna di atas kehinaanku." Sebahagian ulama pernah ditanya, "Saya hendak melaksanakan ibadah haji sendirian." Kemudian dia menjawab, "Pertama kali hatimu harus kau sendirikan dari kelupaan, dirimu dari permainan, mulutmu dari kesia-siaan. Lalu kemudian tempuhlah apa yang engkau kehendaki." Abu Sulaiman Abdurrahman Ad-Darani mengatakan, barang siapa yang berbuat baik di malam hari, maka dia akan dicukupi di waktu siang. Barang siapa yang berbuat di waktu siang hari, maka dia akan dicukupi di waktu malam hari. Barang siapa meninggalkan syahwat, maka dia akan dicukupi biaya hidupnya. Allah Ta'ala akan memuliakan orang yang menyiksa hatinya dengan meninggalkan syahwat karena mengharapkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. "Wahai Daud, peringatilah teman-temanmu agar menghindarkan diri dari syahwat. Hati yang selalu berhubungan dengan syahwat atau keinginan memperoleh kesenangan dunia, sedang akal pikirannya akan terhalang. Seorang laki-laki duduk di atas udara seraya ditanya, 'Dengan apa engkau memperoleh ini?' Kemudian beliau menjawab, 'Saya telah meninggalkan keinginan dunia. Oleh karena itu, udara itu tunduk kepadaku.'" Di dalam satu riwayat diceritakan, seandainya ditampakkan kepada orang mukmin 1000 syahwat atau keinginan, maka dia pasti mengeluarkannya dengan rasa khauf atau rasa takut. Atau seandainya ditampakkan kepada orang jahat 1 syahwat, maka dia pasti mengeluarkannya dari khauf atau dari takut. Ada yang mengatakan, jika pemimpin kau dudukkan dalam kekuasaan hawa nafsu, maka dia akan membawamu pada kelaliman. Yusuf bin Asbat mengatakan, tidak ada yang mampu menghilangkan syahwat dari hati kecuali takut yang dibingungkan
dan rindu yang digoncangkan. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, barang siapa yang meninggalkan syahwat, tapi dia tidak menemukan pengganti di dalam hatinya, maka dia adalah bohong. Ja'far bin Nasr mengatakan, Junaid pernah memberikan 1 dirham kepadaku dan dia mengatakan, belikanlah buah tin waziri untukku. Saya lantas membelikannya. Ketika beliau berbuka, dia hanya mengambil 1 seraya meletakkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia muntahkan lantas menangis. Bawalah buah tin ini, katanya. Apa yang dia perintahkan saya laksanakan. Pada waktu dia mengatakan, Hatif memanggilku dan mengatakan, apakah engkau tidak malu terhadap syahwat yang telah kau tinggalkan? Lantas kau kembali kepadanya. Nunnya lafal hawan telah tercuri dari lafal hawa. Terkafarnya tiap-tiap lafal hawa juga terkafarnya lafal hawan. Lalu kemudian makom pendakian salik selanjutnya yaitu menjauhi dengki atau hasud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, wahai Muhammad, saya berlindung kepada Tuhan yang mengatur makhluk dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan orang yang dengki, iri hati atau hasad ketika dia melahirkan dengkinya. Dalam surat tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia berlindung kepadanya dengan mengingat dengki. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Salathun hunna aslu kulli khati'ah fattaquhunna wahdharuhun iyyakum wal kibra fa inna iblis amalahul kibru ala alla yasjuda li Adam wa iyyakum wal hirs fa inna Adam hamalahul hirs ala an akala minas syajarah wa iyyakum wal hasad fa inna ibna Adam innama qatala ahaduhuma sahibuhu hasada. Ada 3 hal yang menjadi pondasi setiap kesalahan, maka jagalah dan hindarilah. Pertama, hindarilah olehmu kesombongan, karena kesombongan ini telah membawa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kedua, hindarilah olehmu kan tamak, karena tamak ini telah menjadikan Adam alaihi salam memakan pohon khuldi. Ketiga, takut kamu kepada dengki atau iri hati, karenanya kedua anak Adam alaihi salam salah satunya telah membunuh yang lain yang disebabkan oleh kedengkiannya. Menurut sebahagian ulama, bahwa orang yang dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Menurut yang lainnya, bahwa orang yang dengki itu tidak dapat dihitamkan atau dihilangkan. Dan menurut sebahagian ulama, kata dengki dikutip dari firman Allah Ta'ala, Innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala hanya segala yang keji, baik yang lahir maupun yang batin.
Menurut pendapat yang lain, bahwa yang dimaksud yang batin adalah di dalam ayat ini, itulah dengki. Di dalam sebahagian kitab dijelaskan, orang yang dengki adalah orang yang membenci kenikmatan. Menurut satu pendapat, bekas atau pengaruh dengki akan nampak sebelum nampaknya permusuhan. Al-Asmu'i mengatakan, saya melihat orang Arab yang mencapai umur 120 tahun. Lalu saya bertanya, alangkah panjangnya umurmu? Kemudian dia menjawab, saya tidak pernah dengki sampai saya diberikan umur sekian. Ibnu Mubarak pernah mengatakan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak menjadikan hati seorang pemimpin seperti hati orang yang dengki. Di dalam sebahagian hadis dijelaskan, di langit yang kelima terdapat malaikat. Perbuatan setiap orang yang melewatinya, malaikat itu bersinar seperti sinar matahari. Dia mengatakan, berhentilah, saya adalah malaikat yang menjaga perbuatan dengki. Oleh karena itu, pukulkanlah kepada pemiliknya, karena dia adalah orang yang dengki. Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan, saya akan merelakan setiap orang kecuali orang yang dengki. Dia tidak akan rela sebelum kenikmatan orang lain hilang. Menurut satu pendapat, orang yang dengki adalah orang yang lalim dan perampas. Dia tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lalim melebihi. Saya tidak pernah melihat orang yang lalim lebih menyerupai orang yang dilalimi daripada orang yang dengki karena dia tertimpa kesusahan yang mendalam dan kehilangan jati dirinya secara berturut-turut. Menurut sebahagian ulama, sebahagian dari indikasi dengki adalah menipu. Menipu apabila berada di hadapan orang lain, mengumpat apabila sudah pergi, dan mencaci maki apabila musibah sudah menimpanya. Menurut Muawiyah bin Abi Sufyan, menghindari dari dengki dan membunuh sebelum didengki bukan termasuk bagian dari sifat-sifat dengki. Menurut yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Aku berwasiat kepadamu dengan 7 hal. Di antaranya adalah jangan mengumpat hamba-hambaku yang soleh dan jangan mendengkinya. Dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah zat yang memberikan kecukupan kepadaku. Menurut satu ungkapan, Nabi Musa alaihi salam pernah melihat seorang lelaki berada di singgasana kerajaan. Nabi Musa alaihi salam merasa senang dan bertanya kepada seseorang, apa yang dikerjakan orang itu? Orang itu tidak pernah dengki kepada orang lain sehingga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebahagian ulama, orang yang dengki adalah orang yang apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia akan merasa bingung. Apabila orang lain itu mendapatkan kesengsaraan, dia mencaci maki. Menurut satu pendapat, orang yang dengki adalah orang yang tidak senang kepada orang lain yang tidak berdosa dan kikir terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Oleh karena itu, terdapat ungkapan, jangan mengharapkan rasa cinta kasih dari orang yang mendengkimu. Dia tidak akan menerima uluran baikmu. Menurut sebahagian ulama yang lain, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguasakan kepada seorang hamba musuh
yang tidak akan kasihan kepadanya. Pasti Allah Ta'ala menguasakan kepadanya orang yang dengki. Sebagaimana syair yang dikatakan, engkau telah memberikan kecukupan kepada orang dari satu kejadian, kecuali permusuhan orang yang dimusuhi orang yang dengki. Setiap permusuhan diharapkan kematiannya, kecuali permusuhan orang yang dimusuhi orang lain. Apabila Allah hendak meluaskan keutamaan, Dia pasti menyebarkannya. Yang mulut orang yang dengki telah memberikan ketentuan. Ibnu Al-Mu'taz, seorang penyair sufi, mengatakan pula, katakan kepada orang yang dengki, jika engkau ingin menghilangkan celaan, wahai orang yang menganiaya, seakan-akan dia orang yang dianiaya. Lalu kemudian makom selanjutnya, pendakian salik, yaitu menghindari mengumpat atau menjauhi mengumpat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dakum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sebahagian di antara kamu sekalian mengumpat yang lainnya. Senangkah salah seorang di antara kamu sekalian memakan daging saudaranya yang telah mati atau bangkainya? Maka tentu kamu sekalian benci memakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan, seorang lelaki berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dia duduk. Sebahagian kaum mengatakan, alangkah lemahnya si fulan. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah memakan saudaramu dan engkau telah mengumpatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Barang siapa meninggal dunia dan bertaubat dari umpatan, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Barang siapa meninggalkan dunia dan selalu mengumpat, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya bertamu kepada Ibnu Sirin, lantas saya mengumpat Hajjaj. Seketika itu Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha adil. Apabila engkau bertemu dengan Allah Ta'ala di hari kiamat, maka dosa yang paling kecil akan menjadi lebih besar daripada dosa yang paling besar yang engkau timpakan kepada Hajjaj. Menurut suatu cerita, Ibrahim bin Adham pernah diundang dan dia menghadirinya. Mereka yang hadir menyebut orang yang tidak hadir. Mereka mengatakan, orang yang tidak hadir itu adalah Thuqail. Ibrahim mengatakan, inilah diriku yang telah membuatku demikian. Apabila saya menghadiri suatu tempat, orang-orang akan mengumpat. Setelah itu dia keluar dan tidak mau makan selama 3 hari. Menurut suatu pendapat, perumpamaan orang yang mengumpat bagaikan orang yang meluruskan senjata manjanik. Senjata manjanik adalah alat pelempar yang diberi peluru panah dari api. Kebaikannya dilempar ke timur dan ke barat. Dia mengumpat orang Khurasan, dia mengumpat orang Hijaz dan Turki. Kebaikannya dia pisah, kemudian dia luruskan sehingga
tidak ada sedikit pun ada di pangkuannya. Menurut yang lain, catatan buku perbuatan seorang hamba akan didatangkan di hari kiamat. Dia tidak melihat kebaikannya, seraya bertanya, di mana sholatku, di mana puasaku, dan di mana taatku? Kemudian dijawab, semua perbuatan baikmu telah hilang karena engkau mengumpat orang lain. Sedang yang lain juga berpendapat, barang siapa diumpat oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni separuh dosa-dosanya. Sufyan bin Husain duduk di hadapan Iyas bin Mu'ayyah. Sufyan bin Husain duduk di hadapan Iyas bin Muawiyah, lantas dia mengumpat seseorang. Apakah engkau berperang melawan orang-orang Turki dan Romawi? Tanya Iyas. Tidak, jawab Sufyan. Orang-orang Turki dan Romawi telah selamat darimu, jawabnya kemudian. Menurut satu pendapat, catatan buku perbuatan seseorang akan diberikan. Dia akan melihat kebaikan yang belum pernah dia kerjakan. Setelah itu dia diberitahu, ini adalah perbuatan baikmu karena engkau telah diumpat oleh orang lain, sedangkan engkau tidak merasa. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yaghdabu ahlal bait lahmiyyin. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci ahli rumah yang suka makan daging. Dia menjawab, orang-orang yang mengumpat orang lain adalah orang-orang yang memakan daging mereka. Persoalan umpatan pernah diutarakan di hadapan Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, seandainya saya disuruh mengumpat seseorang, maka pasti saya akan mengumpat kedua orang tuaku karena mereka lebih berhak terhadap kebaikanku. Menurut Yahya bin Mu'adz, orang mukmin memiliki bagian darimu dalam 3 hal. Yang pertama, jika engkau tidak memberikan pertolongan, maka janganlah engkau memberikan bahaya. Yang kedua, jika engkau tidak merahasiakan, maka janganlah engkau mengumpat. Yang ketiga, jika engkau tidak memuji, maka janganlah engkau mencela. Hasan Al-Basri pernah diberikan kabar bahwa fulan telah mengumpatnya. Setelah itu Hasan mengirimkan kue yang tertutup kepadanya. Hasan mengatakan kepadanya, telah sampai kepadaku bahwa engkau menghadiahkan kebaikan kepadaku. Oleh karena itu, saya memberikan imbalan kepadamu. Dari Anas bin Malik diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man alqa jilbabal haya an wajhihi fala ghibatalah." Barang siapa tidak mempermalukan orang lain dari wajahnya, maka dia tidak termasuk orang yang mengumpat. Junaid mengatakan, saya duduk di dalam masjid Syauniziyah menunggu jenazah yang akan disalati. Demikian juga orang-orang Baghdad, tetapi mereka duduk berdasarkan kedudukan mereka. Setelah itu saya melihat orang fakir yang bekas ibadahnya kelihatan. Dia mengemis kepada orang lain. Saya bergumam kepada diri saya sendiri, seandainya orang fakir itu berhias diri, tentu dia akan lebih tampan. Setelah itu saya pulang ke rumah. Pada waktu malam, di hadapanku terdengar suara wirid berupa tangisan, sholat, dan yang lainnya. Wirid itu dapat menundukkan semua wiridku. Ketika itu saya dalam keadaan antara bangun dan duduk, tapi sangat mengantuk.
sehingga saya tertidur. Di dalam tidurku saya melihat orang fakir dipanggul oleh beberapa orang dan diletakkan di atas singgasana yang luas. Mereka mengatakan kepadaku, "Makanlah dagingnya, karena engkau telah mengumpatnya." Saya kemudian teringat tentang peristiwa itu. Saya mengatakan, "Saya tidak mengumpatnya, saya hanya bergumam pada diri saya sendiri." Mereka lalu mengatakan, "Engkau tidak termasuk orang yang direlakan dengan sesamanya. Oleh karena itu, pergilah dan meminta maaflah kepadanya." Saya sangat kebingungan. Suatu saat saya dapat melihatnya di suatu tempat yang apabila air mengalir, dia dapat memperoleh daun-daun yang telah jatuh dari pohon ketika ia disiram. Setelah itu saya mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya kepadaku, "Apakah engkau masih membiasakan diri mengumpat?" Saya menjawab, "Tidak." Dia mengatakan, "Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita." Abu Ja'far Al-Balkhi mengatakan, "Di hadapan kami terdapat seorang pemuda dari penduduk Balkhi. Dia selalu berijtihad di dalam ibadah. Dia selalu berijtihad dan selalu beribadah. Hanya saja dia selalu mengumpat orang lain. Dia mengatakan, fulan seperti ini dan fulan seperti itu." Suatu hari saya melihatnya. Dia keluar dari samping para waria yang berjumlah 100. Pekerjaannya sebagai tukang cuci. Saya lantas bertanya, "Apa kabarmu?" Dia menjawab, "Ada kejadian yang menimpaku." Setelah itu, saya mengatakan, "Saya pernah mendapatkan cobaan karena meremehkan waria. Oleh karena itu saya melayani mereka. Sekarang semua peristiwa itu telah berlalu. Untuk itu berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan rahmat kepadaku." Lalu kemudian makom pendakian para salik yang selanjutnya adalah qanaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan kehidupan yang baik di dunia adalah qanaah. Qanaah adalah menerima atau merasa puas dengan apa yang diterimanya. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qanaa'atu kanzul la yafna." Qanaah ibarat harta simpanan yang tidak akan rusak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Kun wara'a takun a'badan nas, wa kun qani'a takun ashkaran nas, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina, wa ahsin mujawarah man jawaraka takun muslima, wa aqlil dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb." Jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli beribadah. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli bersyukur. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang baik.
Berbuatlah baik kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang Islam yang baik. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Menurut satu pendapat, orang-orang fakir diibaratkan orang-orang yang telah meninggal dunia, kecuali orang-orang yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan qanaah. Menurut Bishr al-Hafi, qanaah itu ibarat raja yang tidak mau bertempat tinggal kecuali di hati orang mukmin. Menurut Abu Sulaiman ad-Darani, qanaah karena rela kedudukannya sama dengan waro karena zuhud. Qanaah adalah permulaan rela, sedangkan waro adalah zuhud. Menurut pendapat yang lain, qanaah adalah sikap tenang karena tidak ada sesuatu yang dibiasakan. Abu Bakar Al-Maraghi mengatakan, orang yang berakal sehat adalah orang yang mengatur urusan dunia dengan sikap qanaah dan memperlambat diri, mengatur urusan dunia dengan sikap loba dan mempercepat, mengatur urusan agama dengan ilmu dan ijtihad. Menurut Abu Abdillah bin Khafif, qanaah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada. Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik. Hal itu adalah qanaah. Menurut Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, yang dimaksud qanaah adalah jiwa yang rela terhadap pembagian rezeki yang telah ditentukan. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan qanaah adalah menganggap cukup dengan sesuatu yang ada dan tidak memiliki keinginan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak ada hasilnya. Wahab bin Munabih mengatakan kemuliaan dan kekayaan akan berkeliling mencari teman. Apabila mereka telah menemukan qanaah, maka mereka akan menetap. Menurut pendapat yang lain, barang siapa yang qanaahnya gemuk, maka dia akan mencari makanan yang ada lemaknya. Barang siapa yang mengembalikan diri sendiri kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, maka dia akan diberikan rezeki. Dalam satu cerita dijelaskan bahwa Abu Hazim berjalan bertamu di rumah Qasab. Qasab adalah seorang penjagal dengan membawa daging yang gemuk. Qasab lantas mengatakan, "Ambillah wahai Abu Hazim, karena daging ini gemuk." Kemudian saya berkata, "Saya tidak membawa uang. Diriku lebih tahu daripada dirimu." Sebahagian ulama pernah ditanya, siapa orang yang paling qanaah? Lalu kemudian dijawab, yaitu orang yang selalu memberikan pertolongan meskipun kekayaannya sedikit. Di dalam kitab Zabur diungkapkan bahwa orang yang qanaah adalah orang kaya meskipun serba kelaparan. Menurut satu pendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan 5 hal ke dalam 5 tempat. Yang pertama, kemuliaan dalam taat. Kedua, kehinaan dalam maksiat. Ketiga, kehebatan dalam melaksanakan sholat malam. Keempat, kebijaksanaan dalam hati yang kosong. Kelima, kekayaan dalam qanaah. Ibrahim Al-Marastani mengatakan, balaslah lobakmu atau tamakmu dengan qanaah, sebagaimana engkau membalas musuhmu dengan kisos. Kisos adalah hukum potong atau hukum bunuh. Zunun Al-Misri mengatakan, barang siapa menerima ketenangan dari hasil pekerjaan, maka dia telah memberikan kenikmatan kepada semua orang. Muhammad Al-Qahtani juga mengatakan,
Barang siapa yang menjual loba atau menjual tamak dengan qanaah, maka dia akan memperoleh kemuliaan dan harga diri. Sebahagian ulama mengatakan, barang siapa yang kedua matanya memandang kekayaan orang lain, maka dia akan selalu berduka cita. Oleh karena itu, para ulama berkata, sebaik-baiknya pemuda adalah orang yang tidak memperoleh apa-apa. Dari hari ke hari, dia adalah orang yang kaya karena memperoleh kemuliaan dan kelafaran. Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, Innal abarara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik berada di surga Naim. Artinya adalah qanaah di dunia. Sementara yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa innal fujjara lafi jahim, yaitu sesungguhnya orang-orang yang jahat berada di neraka jahim adalah loba atau tamak di dunia. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, tahukah kamu apakah kesulitan itu? Kesulitan itu ialah memerdekakan budak. Artinya adalah memerdekakan budak dari rendahnya loba atau dari rendahnya tamak. Menurut sebahagian yang lain, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, Allah hanya menghendaki agar menghilangkan kotoran atau dosa dari kamu sekalian, wahai ahli rumah. Artinya adalah kikir atau loba atau tamak. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di, berilah diriku ini kerajaan yang tidak pantas bagi orang setelahku. Yang dimaksud adalah kedudukan qanaah, sehingga saya tidak mendapatkan kesulitan dan selalu rela terhadap keputusanmu ya Allah. Sedangkan menurut sebahagian ulama yang lain, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, law azibahu adzabang syadida, saya Sulaiman pasti akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Maksudnya adalah saya pasti akan menghilangkan qanaah darinya dan mengujinya dengan lobak atau tamak. Artinya saya memohon kepada Allah Ta'ala agar mengabulkan permohonan saya itu. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, sebab apa engkau sampai terhadap hal yang telah engkau peroleh? Beliau menjawab, saya mengumpulkan sebab-sebab kehidupan dunia, kemudian saya lepaskan ikat dengan tali qanaah, saya letakkan ke dalam meriam kebenaran, dan saya lemparkan ke dalam sungai keputusasaan, sehingga saya menjadi tenang. Muhammad bin Farhan berada di Samura. Dia mengatakan bahwa dia telah mendengar Khalil Abdul Wahab mengatakan, saya duduk di samping Junaid pada suatu musim. Di sekelilingnya terdapat rombongan orang azam dan orang-orang tua. Di antara mereka ada seseorang yang membawa 500 dinar dan meletakkannya di hadapan Junaid. Mereka berkata, bagikanlah dinar ini kepada orang-orang yang fakir, kata pemilik uang dinar tersebut. Kemudian Imam Al-Junaid berkata, apakah engkau memiliki yang lain? Ya, saya masih memiliki beberapa dinar. Apakah kamu hendak memiliki selain barang itu? Ya. Kalau begitu ambillah kembali dinar itu, engkau tentu lebih butuh daripada kami. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Lalu kemudian makom selanjutnya dari pencapaian pendakian para salik dari suluknya, yaitu adalah tawakal. Allah Ta'ala berfirman, may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh,
barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya atau memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman menyerahkan diri. Di dalam ayat lain dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kamu sekalian menyerahkan diri jika kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritul umam bil mausim, faraitu ummati mala'u sahal wal jabal, fa'ajabatni kathratuhum wa haituhum, faqilali aradita faqultu na'am, qal wa ma'a haula'i sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab la yaktuna wa la yatatayyarun wa la yastariquna wa la rabbihim yatawakkalun." Diperlihatkan kepada saya berbagai umat yang berkumpul. Kemudian saya melihat umatku memenuhi lembah dan gunung. Mereka jumlahnya banyak dan kehebatannya mengagumkan saya. Setelah itu saya ditanya, "Apakah engkau rela?" Saya menjawab, "Ya." Bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap. Mereka tidak menipu, mereka tidak menghambur-hamburkan harta, dan mereka tidak mencuri. Kepada Tuhannya mereka menyerahkan diri. Uqasyah bin Muhsin al-Asadi kemudian berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya dijadikan di antara mereka." Ya Allah, jadikanlah Uqasyah termasuk di antara mereka. Begitu doa Rasulullah yang dipanjatkan. Yang lainnya juga berdiri seraya mengatakan, "Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar saya juga dijadikan di antara mereka." Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Uqasyah telah mendahului dirimu." Abu Ali Muhammad Ar-Rudhabari mengatakan bahwa saya pernah meminta sesuatu kepada Umar bin Sinan. "Berceritalah kepadaku tentang Sahal bin Abdullah," pinta saya. Sahal telah mengatakan bahwasanya tanda orang yang bertawakal itu ada 3, yaitu tidak meminta, tidak menolak, dan tidak pula memakan. Abu Musa Ad-Dubaili mengatakan tentang Abu Yazid Al-Bustami yang pernah dimintai keterangan mengenai tawakal. "Apa tawakal itu?" katanya. "Menurutmu sendiri apa? Seandainya ada hewan yang galak dan ular berbisa berada di samping kanan dan kiri kakimu, engkau tidak akan berubah." "Ya," jawabanmu mendekati benar, jelas Abu Yazid. "Hanya saja seandainya ahli surga diberikan kenikmatan di dalam surga dan ahli neraka disiksa di neraka, lantas engkau membedakan antara keduanya, maka engkau tidak termasuk kelompok tawakal." Menurut Sahal bin Abdullah, permulaan tempat dalam penyerahan diri adalah seorang hamba harus berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meninggal dunia yang berada di hadapan orang yang memandikan. Dia dapat membolak-balik sekehendak hatinya, tidak ada gerakan dan tidak ada pengaturan. Menurut Hamdun Al-Qasar, yang dimaksud dengan tawakal adalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Hatim Al-Asam, "Dari mana engkau makan?" Dia kemudian menjawab dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqin la yafqahun." Kepunyaan Allah perbendaharaan langit dan bumi,
tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Perlu diketahui bahwa tempat tawakal adalah dalam hati. Gerakan yang dilakukan dengan anggota lahir tidak akan meniadakan tawakal yang dilakukan dengan anggota hati. Lebih-lebih seorang hamba yang menyatakan bahwa ketentuan hidup semata-mata dari Allah Ta'ala. Apabila ada sesuatu yang sulit, maka itu karena ketentuannya. Apabila sesuatu itu relevan, maka itu karena kemudahannya. Anas bin Malik mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa unta. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah unta ini saya tinggalkan dan saya bertawakal?" Beliau kemudian menjawab, "Ikatlah dan bertawakallah." Menurut Ibrahim Al-Khawas, barang siapa yang tawakalnya benar terhadap dirinya sendiri, maka tawakalnya juga benar terhadap orang lain. Bishr Al-Hafi mengatakan, salah seorang dari ulama mengatakan, "Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang orang lain berbohong kepadanya." Seandainya dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka pasti dia rela terhadap apa yang dikerjakan atau apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yahya bin Mu'adz pernah ditanya, kapan seorang laki-laki dianggap bertawakal? Dijawab, apabila dia rela kepada Allah Ta'ala sebagai pengganti. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, suatu hari saya berjalan di daerah padang pasir. Tiba-tiba ada suara memanggilku. Saya menoleh ke belakang. Ternyata ada orang Arab dusun sedang berjalan seraya mengatakan, "Hai Ibrahim, tawakal itu ada di hadapan kami. Oleh karena itu, tinggallah bersama kami, sehingga tawakalmu menjadi benar. Apakah engkau tidak tahu bahwa engkau sangat berharap ingin memasuki kota yang terdapat berbagai makanan dan mengantarkanmu pada pemukiman? Potonglah harapan untuk tinggal di kota itu dan bertawakallah." Ibnu Atha pernah ditanya tentang hakikat tawakal. Kemudian dia menjawab, "Keraguan-raguan tidak akan muncul dalam dirimu yang menyebabkan engkau sangat susah. Oleh karena itu, engkau selalu memperoleh hakikat ketenangan menuju pada kebenaran yang engkau tempuh." Menurut Abu Nasr As-Siraj At-Tusi, bahwa syarat tawakal sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Turab An-Nakhsyabi adalah melepaskan anggota tubuh dalam penghambaan, menggantungkan hati dengan ketuhanan, dan bersikap merasa cukup. Apabila dia diberikan sesuatu, maka dia bersyukur. Apabila tidak, maka dia bersabar. Menurut Dunun Al-Misri, yang dimaksud dengan tawakal adalah meninggalkan hal-hal yang diatur oleh nafsu dan melepaskan diri dari upaya, daya, dan kekuatan. Seorang hamba akan selalu memperkuat ketawakalannya apabila mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahuinya dan melihat segala sesuatu. Abu Ja'far bin Faraj mengatakan, saya pernah melihat seorang laki-laki yang mengetahui unta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena dia sangat cerdik, ia dipukul dengan cambuk. Lantas saya bertanya kepadanya, dalam keadaan bagaimana sakitnya pukulan lebih mudah diketahui? Dia menjawab, apabila kita dipukul karena dia, maka tentu dia mengetahui. Husin bin Mansur pernah bertanya kepada Ibrahim Al-Khawas, apa yang telah engkau kerjakan dalam perjalanan dan meninggalkan padang pasir? Kemudian dijawab, saya bertawakal dengan memperbaiki diriku sendiri. Husin bin Mansur mengatakan,
apakah engkau telah melenyapkan umurmu di dalam umur batinmu? Menurut Abu Nasr As-Siraj At-Tusi, yang dimaksud dengan tawakal sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abu Bakar Ad-Daqiq adalah menolak kehidupan pada masa sekarang dan menghilangkan cita-cita pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sahal bin Abdullah, bahwa yang dimaksud tawakal adalah melepaskan segala apa yang dikehendaki dengan menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Menurut Abu Ya'qub Ishaq An-Nasr Jauzi, yang dimaksud dengan tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam di saat Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, Ibrahim telah bercerai denganmu, dirinya telah hilang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzunun al-Misri pernah ditanya oleh seseorang, apa yang dimaksud dengan tawakal? Dijawab, tawakal adalah melepaskan hal-hal yang bersifat dipertuan dan meninggalkan berbagai sebab. Berilah saya tambahan penjelasan. Mempertemukan diri dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan mengeluarkannya dari hal-hal yang bersifat rububiyah. Hamdun Al-Qasar juga pernah ditanya tentang tawakal. Kemudian beliau menjawab, yaitu apabila engkau memiliki 10.000 dirham, maka engkau berkewajiban menanggung hutang yang jika engkau meninggal dunia, engkau tidak akan aman dari hutang yang menjadi tanggunganmu. Apabila engkau memiliki hutang 10 dirham dan masih belum membayar, maka engkau jangan berputus asa dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera terlunasi. Begitu juga Abu Abdullah Al-Quraisy pernah ditanya oleh seseorang tentang tawakal. Lalu kemudian beliau menjawab, tawakal adalah selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal. Lalu orang itu mengatakan, berilah diriku tambahan penjelasan. Kemudian dijawab, meninggalkan segala sebab yang akan menimbulkan sebab yang lain, sehingga Zat yang Maha Pengatur dapat meluruskannya. Menurut Ahmad bin Isa Al-Kharaj, yang dimaksud dengan tawakal adalah gelisah tanpa tenang dan tenang tanpa gelisah. Menurut yang lainnya, yang dimaksud dengan tawakal adalah keseimbangan, baik itu ketika mendapatkan rezeki yang banyak maupun sedikit. Adapun menurut Ahmad bin Masruq, yang dimaksud dengan tawakal adalah tunduk dalam melaksanakan keputusan dan hukum. Menurut Abu Uthman Sa'id Al-Hayri, yang dimaksud dengan tawakal adalah merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah Ta'ala dengan berpegang teguh kepadanya. Sedangkan menurut Husin bin Mansur, yang dimaksud orang yang benar-benar tawakal adalah orang yang tidak makan di suatu tempat yang sebenarnya dia lebih berhak. Umar bin Sinan mengatakan, Ibrahim Al-Khawas ketika lewat bertemu kami mengatakan, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang mengagumkan sebagaimana yang kau lihat di dalam perjalananmu. Kemudian dia mengatakan, saya bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Dia bertanya kepadaku tentang pergaulan dengan orang lain. Saya takut ketawakalanku akan menjadi rusak dengan ketenanganku. Oleh karena itu saya berpisah dengannya. Di dalam cerita yang lain disebutkan, Sahal bin Abdullah pernah ditanya tentang tawakal. Kemudian beliau menjawab,
Tawakal ialah hati yang hidup dan selalu bersama Allah Ta'ala tanpa ketergantungan. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala memiliki 3 tingkat, yaitu tawakal, taslim, dan tafwid. Orang yang tawakal adalah orang yang merasa tenang dengan janji Allah Ta'ala. Sementara orang yang taslim adalah orang yang merasa cukup dengan ilmunya, ilmu Allah Ta'ala. Lalu orang yang tafwid adalah orang yang rela dengan hukumnya. Oleh karena itu, tawakal adalah permulaan, taslim adalah pertengahan, dan tafwid adalah akhir. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq juga pernah ditanya tentang tawakal, lalu kemudian menjawab, tawakal adalah makan tanpa tamak atau loba. Yahya bin Mu'adz mengatakan, pakaian bulu domba ibarat kedai. Pembicaraan tentang zuhud ibarat perusahaan atau pekerjaan. Kedatangan kafilah ibarat sesuatu yang nampak. Semua saling bergantungan. Dalam satu cerita, seorang laki-laki datang kepada Shibli. Dia mengeluhkan karena terlalu banyak keluarga. Shibli mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Barang siapa yang rezekinya tidak diserahkan kepada Allah Ta'ala, maka singkirkanlah dia darimu. Sahal bin Abdullah mengatakan, barang siapa mencela gerakan ibadah, maka dia mencela sunnah. Barang siapa mencela tawakal, maka dia mencela iman. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, suatu hari saya berada di jalan Mekah. Saya melihat orang yang kasar. Apakah engkau jin atau manusia? Tanyaku. Saya adalah jin, jawab dia. Engkau hendak kemana? Saya hendak ke Mekah. Apakah engkau tidak membawa bekal? Ya, saya bepergian bersama orang yang tawakal. Apakah tawakal itu? Berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Ibrahim Al-Khawas selalu mempertajam tawakalnya. Dia membawa jarum, benang, wadah air kecil, dan potongan kain. Dia ditanya, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq adalah panggilan dari Ibrahim bin Khawas. Ibrahim Al-Khawas, kenapa engkau membawa ini, sedangkan engkau tidak membawa apa-apa? Ini merupakan perumpamaan tawakal yang tidak akan rusak karena Allah Ta'ala memberikan bagian kepada kita. Orang fakir hanya membawa satu pakaian. Terkadang pakaian itu robek. Apabila dia tidak membawa jarum dan benang, maka auratnya akan kelihatan dan salatnya akan batal. Apabila dia tidak membawa wadah air kecil, maka bersucinya akan batal. Apabila engkau melihat orang fakir tanpa membawa wadah air kecil, jarum dan benang, maka perhatikanlah ketika dia sholat. Imam Al-Qushairi telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwa tawakal adalah sifat orang mukmin, taslim adalah sifat para wali, dan tafwid adalah sifat orang yang bersatu dengan Allah Ta'ala. Demikian juga tawakal sifat orang awam, taslim sifat orang yang khawas, yaitu orang yang khusus, dan tafwid adalah sifat orang yang khawasul khawas, yaitu orang yang khususnya terkhusus. Oleh karena itu, dia mengatakan tawakal sifat para nabi, taslim sifat Nabi Ibrahim, tafwid sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ja'far Al-Haddad mengatakan, saya pernah tinggal
Saya pernah hidup kurang lebih 10 tahun. Saya selalu bertawakal, bekerja di pasar setiap hari, mengambil upah dan tidak pernah masuk WC. Selain itu, saya selalu berkumpul dengan orang fakir di daerah Shunuziyah dan selalu memperhatikan keadaanku. Hasan bin Abu Sinan mengatakan, saya telah melaksanakan 4 kali haji dengan jalan kaki dan selalu bertawakal. Suatu saat kakiku tertusuk duri. Saya ingat bahwa diriku dimaksudkan untuk bertawakal. Duri itu lantas saya cabut dan saya masukkan ke dalam tanah. Kemudian saya berjalan seperti semula. Abu Hamzah juga pernah mengatakan, saya merasa malu kepada Allah Ta'ala memasuki daerah padang pasir karena saya dalam keadaan kenyang. Saya mempercayakan diri bertawakal agar perjalananku tidak membawa bekal kenyang yang sedang saya persiapkan. Hamdun Al-Qasar pernah ditanya tentang tawakal. Kemudian beliau menjawab, tawakal memiliki kedudukan atau derajat tinggi yang belum pernah saya capai. Bagaimana mungkin tawakal akan dibicarakan oleh orang yang keadaan imannya belum sempurna? Menurut sebahagian ulama, orang yang bertawakal ibarat anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dia tinggal hanya berada di tetek susu ibunya. Demikian juga orang yang bertawakal, dia tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan, saya pernah berada di daerah padang pasir. Kafilah telah datang. Saya melihat seseorang di depanku. Saya dengan segera menuju orang itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan membawa tongkat. Dia berjalan sangat memprihatinkan. Saya menduga dia adalah tidak melihat atau buta. Saya masukkan tanganku ke dalam saku dan saya keluarkan 20 dirham. Saya mengatakan, ambillah dan tinggallah di sini sampai kafilah itu datang. Kemudian sewalah kafilah itu. Nanti malam datanglah kepadaku agar saya dapat mengatur dan menyelesaikan urusanmu. Dia mengatakan dengan menggunakan isyarat tangan. Seperti ini keadaannya di udara. Ternyata di telapak tangannya terdapat beberapa dinar. Dia mengatakan lagi, engkau mengambil beberapa dirham dari saku, sedangkan saya mengambil beberapa dirham, beberapa dinar dari kesamaran, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah melihat seorang laki-laki di Mekah. Dia tidak memperoleh apa-apa kecuali setengah air Zam-Zam. Kemudian hari telah berlalu. Suatu hari Abu Sulaiman bertanya kepadanya, apakah engkau tahu bagaimana seandainya Zam-Zam itu berubah? Apa yang engkau minum? Orang laki-laki itu berdiri dan menghadapkan kepalanya. Dia menjawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan kepadamu yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Sesungguhnya saya adalah orang yang menyembah Zam-Zam selama 3 hari dan itu telah berlalu. Ibrahim bin Khawas berkisah, di pertengahan jalan Syam, saya melihat seorang pemuda yang baik budi pekertinya. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu memiliki teman? Saya sedang lapar, jawab saya. Jika engkau lapar, saya juga lapar, timpalnya. Selama 3 hari kami bersama-sama. Setelah itu kami mendapatkan jalan keluar. Mari kita pergi, ajak saya. Saya tidak ingin mengambil jalan tengah. Wahai pemuda, berhati-hatilah. Wahai Ibrahim, janganlah sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha melihat. Apa hakmu dan di mana tawakalmu? Kemudian dia melanjutkan, saya memperkecil tawakal untuk menghilangkan berbagai kesulitan yang menimpamu. Janganlah kau cela dirimu sendiri, kecuali kepada orang yang serba kecukupan.
Menurut satu pendapat, yang dimaksud tawakal adalah menghilangkan keraguan-raguan dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam satu cerita disebutkan, sekelompok orang datang kepada Junaid. Mereka bertanya, "Di mana kamu harus mencari rizki? Di mana kami harus mencari rizki? Asalkan engkau tahu, dimanapun saja engkau boleh mencari rizki. Kami memohon kepada Allah Ta'ala tentang hal itu. Jika kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakanmu, maka ingatlah kepadanya. Kami akan masuk ke rumah dan akan bertawakal." Cobaan itu adalah kebimbangan. Bagaimana dengan daya upaya? Daya upaya itu harus ditinggalkan. Begitu jawab Imam Junaid. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepada Ahmad bin Abul Hawari, "Wahai Ahmad, jalan menuju akhirat adalah banyak. Gurumu adalah orang yang mengetahui beberapa jalan itu, kecuali tawakal. Oleh karena itu, saya tidak pernah mencium baunya." Menurut satu pendapat, yang dimaksud tawakal adalah percaya terhadap apa-apa yang diatur oleh Allah Ta'ala dan menghindarkan diri dari apa-apa yang diatur oleh manusia. Menurut yang lain, yang dimaksud tawakal adalah hati yang sunyi dari pemikiran tentang hal-hal yang bertentangan dalam mencari rezeki. Harith Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apakah tawakal itu akan diikuti oleh tamak atau loba? Kemudian dia menjawab, tawakal akan diikuti beberapa pikiran melalui jalan karakter, tidak dirusak oleh sesuatu, dan sangat kuat untuk tidak menggantungkan kepada orang lain. Menurut satu cerita, dituturkan bahwa Ahmad An-Nuri dalam keadaan lapar di padang pasir. Dia dipanggil oleh suatu suara, "Mana yang paling engkau sukai antara sebab untuk cukup dan cukup itu sendiri?" Dia kemudian menjawab, "Cukup, tidak ada yang melebihi darinya." Setelah itu dia makan selama 17 hari. Abu Ali Ar-Ruzabari pernah mengatakan bahwa setelah 5 hari tidak makan, orang fakir mengatakan, "Saya lapar." Maka bawalah dia ke pasar dan berilah pekerjaan dan usaha. Menurut satu ungkapan, Abu Turab An-Nakhshabi pernah melihat seorang sufi yang mengulurkan tangannya pada buah semangka untuk dimakan setelah 3 hari tidak makan. Abu Turab mengatakan kepadanya, "Predikat sufi tidak layak kau sandang, untuk itu pergilah kau ke pasar." Abu Yaqub Al-Aqda Al-Basri bercerita, "Saya pernah satu kali datang ke tanah haram selama 10 hari. Saya dalam keadaan lemah, sedangkan nafsuku berbisik kepadaku. Setelah itu saya keluar ke padang pasir agar memperoleh sesuatu yang dapat menghilangkan kelemahanku. Di sana saya melihat buah sarjana yang terbuang. Lantas saya ambil, hatiku sangat berduka cita. Seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadaku, 'Engkau datang selama 10 hari yang pada akhirnya hanya mendapatkan bagian dari buah sarjana itu.' Buah itu kemudian saya lemparkan dan saya masuk masjid, lantas saya duduk. Ternyata di masjid saya duduk berdampingan dengan orang laki-laki yang non-Arab. Dia duduk di sampingku dan meletakkan pecinya dan meletakkan lacinya. 'Ini untukmu,' katanya. 'Bagaimana engkau memberikan keistimewaan kepadaku?' Kami berada di tengah laut selama 10 hari. Saya berada di atas kapal yang hampir tenggelam. Setiap hari dari kelompok kami bernazar, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami semua, maka kami akan memberikan sedekah. Sedangkan saya bernazar, apabila Allah Ta'ala menyelamatkan diriku, maka saya akan memberikan sedekah dengan benda ini kepada orang pertama yang saya jumpai dari orang-orang yang berdampingan
dan engkau adalah orang yang pertama yang saya jumpai. Bukalah, pinta saya kepadanya. Dia lantas membukanya. Di dalamnya terdapat ka'ak yang terpupuk, buah badam yang terkupas, dan gula manis yang penuh. Setelah itu satu genggam saya pegang dengan tangan kanan dan satu genggam saya pegang dengan tangan kiri. Berikanlah sisa ini kepada putra-putramu sebagai hadiah dariku untuk mereka, kataku kemudian. Setelah itu saya bergumam pada diriku sendiri, rizkimu datang dengan mudah kepadamu sejak 10 hari yang engkau sendiri mencari dari padang pasir. Abu Bakar Ar-Razi mengatakan bahwa dia berada di samping Mishad ad-Dinawari. Setelah itu pembicaraan tentang hutang digulirkan oleh Mishad. Dia mengatakan, saya memiliki hutang sehingga hatiku merasa tidak tenang. Suatu saat saya bermimpi, seakan-akan ada orang mengatakan, wahai orang yang kikir, engkau telah mengambil hak kami sejumlah ini. Engkau mengambil dan kami memberi, engkau masih belum membayarnya, baik kepada penjual sayur, penjagal, maupun kepada orang lain. Diriwayatkan dari Banan Al-Hammal, dia berkata, saya berada di tengah jalan Mekah. Saya datang dari Mesir dengan membawa bekal. Seorang perempuan datang kepadaku seraya mengatakan, wahai Banan, engkau adalah tukang pikul yang sedang memikul bekal di atas punggungmu. Engkau menduga Allah Ta'ala tidak akan memberikan rezeki kepadamu. Saya telah membuang bekalku dan saya tidak makan, meskipun saya memperoleh makanan sampai 3 kali. Setelah itu saya menemukan gelang kaki di tengah jalan. Saya bergumam pada diri sendiri, gelang ini akan saya bawa. Sehingga pemiliknya datang kepadaku. Apabila dia memberikan hadiah kepadaku, akan saya tolak. Tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang perempuan itu lagi. Engkau adalah pedagang. Engkau telah mengatakan sehingga pemiliknya datang. Untuk itu barang ini akan saya ambil. Setelah berkata, dia melemparkan beberapa dirham seraya mengatakan, pergunakanlah, engkau dapat memanfaatkan dirham itu menuju ke tempat yang dekat dari Mekah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Banan Al-Hammal membutuhkan seorang perempuan pelayan yang dapat melayaninya. Dia menyebarkan informasi kepada saudara-saudaranya. Mereka berkumpul dan bersepakat menetapkan harga. Mereka mengatakan bahwa suatu saat sekelompok orang akan datang dan kami akan memberinya jika ada yang cocok. Ketika sekelompok orang itu datang, mereka sepakat untuk membeli satu pelayan perempuan. Perempuan ini cocok, gumam mereka. Berapa harga perempuan ini? Tanya mereka kemudian kepada pemiliknya. Perempuan pelayan ini tidak untuk dijual. Perempuan pelayan ini tidak untuk dijual. Akhirnya mereka mendesak agar perempuan itu dijual. Perempuan pelayan ini untuk Banan, jawab seorang. Yang membawa pelayan perempuan itu menjawab, pelayan ini adalah hadiah dari seorang perempuan Samarkandi. Oleh karenanya pelayan perempuan ini saya bawa untuk diberikan kepada orang yang dimaksud. Dan hal ini perlu saya ceritakan. Begitu lanjutnya. Hasan Al-Khayyat bercerita, saya berada di samping Bishr Al-Hafi. Suatu saat sekelompok orang datang kepadanya. Mereka memberikan salam kepadanya. Dari mana kalian? Tanya Bishr. Kami dari Syam. Kami datang ke sini untuk memberikan salam kepada Tuhan, kemudian melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kalian.
Bisakah engkau keluar melaksanakan ibadah haji bersama kami? Pinta mereka. Dengan 3 syarat, yaitu kita boleh membawa sesuatu, kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain, dan apabila ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menerimanya. Begitu jawabnya. Apabila kita tidak membawa sesuatu, kita akan tetap baik. Apabila kita tidak meminta, kita pun akan tetap baik. Apabila kita tidak mau memberi, apabila kita tidak mau menerima jika diberi, maka kita tidak akan mampu. Kita harus bertawakal di atas bekal haji, jawab Bishr al-Hafi. Kemudian dia menoleh pada Hasan al-Khayyat seraya mengatakan, wahai Hasan, orang-orang fakir terbagi menjadi 3. Pertama, orang fakir yang tidak meminta. Apabila diberi, dia tidak akan menerimanya. Orang fakir ini termasuk dari para rohaniawan. Kedua, orang fakir yang tidak meminta. Apabila diberi, dia menerimanya. Orang fakir ini akan diberikan beberapa kenikmatan dan ketenangan di hadapan Tuhan. Ketiga, orang fakir yang meminta, apabila diberi, dia akan menerimanya sekedar cukup. Orang fakir ini, tebusannya adalah sedekah. Ubaib al-Ajami pernah ditanya, apakah engkau meninggalkan dagangan? Saya telah menemukan penjamin sebagai orang kepercayaan, jawabnya. Menurut satu cerita, ada seorang laki-laki di perjalanan. Dia membawa roti. Dia mengatakan, jika saya makan, maka saya akan mati. Setelah itu Allah Ta'ala menyerahkan urusan itu kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, apabila orang itu makan, maka berilah dia rezeki. Apabila dia tidak makan, maka jangan kau berikan dia rezeki orang dari yang lainnya. Makanan itu masih tetap utuh di samping orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Menurut satu pendapat, barang siapa yang terlibat di medan tafwid. Tafwid adalah penyerahan diri secara total, yaitu suatu sikap pasrah yang melebihi derajat tawakal. Barang siapa yang terlibat di medan tafwid, maka apa yang dimaksudkan akan tercapai sebagaimana pengantin perempuan yang dibawa kepada suaminya. Perbedaan antara tawdi, membinasakan diri atau sikap pasrah yang dapat menyebabkan binasa, dan tafwid, yaitu penyerahan diri atau sikap pasrah, terletak pada tingkat kualitas iman dan keyakinan dalam pemasrahan diri kepada Allah Ta'ala. Tadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat tercela, sedangkan tafwid di hadapannya adalah terpuji. Menurut Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang mengambil uang haram, maka dia bukan orang yang tawakal. Abu Sa'id Al-Kharaj mengatakan, saya pernah satu kali masuk daerah padang pasir tanpa membawa bekal. Di sana saya mendapatkan kesulitan. Setelah itu saya melihat marhalah. Marhalah itu adalah jarak. Saya melihat marhalah dari tempat yang sangat jauh. Saya merasa bahagia karena dilihat hampir sudah sampai. Lantas saya berpikir bahwa diri ini menempati satu tempat yang membutuhkan orang lain. Saya tidak berani menempuh marhalah itu kecuali membawa bekal. Di dalam keadaan seperti itu, saya terpaksa menggali lubang di atas pasir. Di dalam lubang itu saya dapat melindungi tubuhku sampai pada dadaku. Di tengah malam, penduduk mendengar suara yang sangat keras. Wahai penduduk marhalah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Penolong, yang telah menahan dirinya di atas pasir ini. Oleh karenanya, temuilah dia. Setelah itu sekelompok orang datang kepadaku. Mereka mengeluarkan diriku dan membawaku ke sebuah desa. Abu Hamzah Al-Kharasani mengatakan,
bahwa dalam 1 tahun ia mengerjakan ibadah haji. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sumur. Dan ia tidak ingin minta tolong kepada orang lain. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, demi Allah, saya tidak ingin meminta tolong." Setelah itu, ia tidak mampu berkonsentrasi. Ia tidak mampu lagi mengkonsentrasikan pikirannya, sehingga ada 2 orang lewat di atas sumur. Salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, "Kesinilah, kita harus menutup sumur ini agar tidak ada orang yang terjatuh ke dalamnya." Mereka lalu datang dengan membawa kayu dan tumpukan debu dan menutup atap atas dari sumur itu. Abu Hamzah Al-Kharasani ingin memanggil, tetapi tidak jadi. Lantas ia mengatakan pada diri sendiri, "Saya hanya ingin memanggil zat yang lebih dekat daripada kedua orang tersebut." Selang beberapa waktu, ada sesuatu yang datang dan membuka atas atap dari sumur itu, serta mendekatkan kakinya. Seakan-akan ia mengatakan dengan suara menggerutu, "Menggantunglah kepadaku." Ia tahu bahwa suara itu keluar darinya. Setelah itu ia menggantungkan kepadanya, sehingga ia dapat keluar. Ternyata sesuatu itu adalah hewan yang galak. Kemudian hewan itu pergi. Tiba-tiba ada suara mengatakan kepada Abu Hamzah Al-Kharasani, "Ya Abu Hamzah, apakah seperti ini tidak lebih baik? Kami telah menyelamatkan dirimu dari kebinasaan dengan kebinasaan." Setelah itu Abu Hamzah berjalan sambil mendendangkan sebuah syair, "Kutampakkan kepadamu rasa takut yang telah kusembunyikan. Hatiku menampakkan sesuatu yang diucapkan oleh mataku. Rasa maluku telah melarangku darimu untuk menyembunyikan keinginan. Dan engkau memberikan pemahaman dengan terungkapnya sesuatu. Engkau telah mempermudah urusanku, lantas engkau tumpahkan kedua orang yang menyaksikan kesamaranku. Oleh karena itu, kelemah lembutan akan diperoleh dengan kelemah lembutan. Engkau telah memperlihatkan diriku sesuatu yang samar, seakan-akan engkau memberikan kabar kepadaku dengan sesuatu yang samar, bahwa engkau berada dalam kebahagiaan. Saya dapat melihatmu dan diriku, karena kehebatanku takut kepadamu. Engkau menggembirakan diriku dengan lemah lembut dan cinta kasih. Kau hidupkan orang yang cinta, sedangkan engkau mencintai kematian. Alangkah herannya eksistensi kehidupan yang terpaut dengan kematian." Hudzaifah Al-Mar'ashi pernah ditanya ketika sedang melayani dan berguru kepada Ibrahim bin Adham, "Apa yang paling mengagumkan yang pernah engkau lihat?" Dia menjawab bahwa beberapa hari yang lalu kami berada di jalan Mekah dan kami tidak menemukan makanan. Kami memasuki Kufah dan tinggal di Masjid Qurab. Setelah itu Ibrahim bin Adham melihatku seraya mengatakan, "Hai Hudzaifah, saya melihatmu nampak lapar. Itu hanya pandangan guru. Ambilkan pena dan kertas untukku." Hudzaifah kemudian pergi kembali seraya menyerahkan pena dan kertas kepada Ibrahim dan langsung ditulisnya dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah zat yang dituju dalam segala hal, dan engkaulah zat yang dijadikan petunjuk dalam setiap arti. Kemudian tulisan disambungkan dengan beberapa syair. Saya adalah orang yang memuji. Saya adalah orang yang bersyukur. Saya adalah orang yang ingat. Saya adalah orang yang lapar. Saya adalah orang yang kehilangan. Saya adalah orang yang telanjang terhadap yang 6. Saya menjamin separuhnya. Jadilah
orang yang menjamin separuhnya. Wahai Zat Pencipta, memuji kepada selainmu adalah jilatan api neraka yang telah kau panaskan. Selamatkanlah orang yang selalu menyembahmu dari masuk neraka. Neraka di sampingku seperti sebuah pertanyaan. Apakah engkau tahu bahwa engkau tidak memaksaku masuk neraka? Setelah itu Ibrahim memberikan ruk'ah. Ruk'ah adalah semacam bungkusan berisi uang logam atau papan tulis kepada Hudzaifah. Dia mengatakan, keluarlah hatimu, jangan kau gantungkan kepada selain Allah Ta'ala, dan berikanlah ini kepada orang yang pertama kali kau jumpai. Hudzaifah merasa bahagia atas peristiwa tersebut. Orang pertama yang ia jumpai adalah orang yang berada di atas keledai. Ia berikan ruk'ah itu kepadanya. Orang itu mengambilnya, lantas dia menangis. Ia bertanya kepada Hudzaifah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemilik ruk'ah ini? Dia berada di Masjid Fulani. Orang itu memberikan kantong kepada Hudzaifah yang berisi 600 dinar. Setelah itu Hudzaifah berjumpa dengan laki-laki lain. Siapa pemilik keledai ini? Tanya Hudzaifah. Orang Nasrani, jawabnya. Lantas Hudzaifah mendatangi Ibrahim bin Adham. Ia kemudian menceritakan kejadian itu. Kemudian Ibrahim bin Adham lalu berpesan, jangan kau sentuh keledai itu. Sebentar lagi orangnya akan datang. Selang beberapa waktu orang Nasrani itu datang sambil menundukkan kepalanya. Ia menghadap Ibrahim lalu duduk bersimpuh di hadapannya dan menyatakan keislamannya. Demikian penjelasan tentang tingkatan jalan pendakian para salik. Insyaallah kita akan kembali pada segmen yang lain membahas tentang syukur kurang dan lebih. Saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.